maka sholat tarawih kita itu bid'ah. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak katik perkumpulan sholat tarawih di zaman Nabi. Acara-acara Islam itu kan tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti itu perkara yang baru. Karena apa? Karena hari perayaan Islam itu tidak ada syariat yang baru, tidak ada ibadah baru. Sekarang perkumpulan Maulid, misalkan perkumpulan atau Isra Mi'raj yang baru kita lalui, perkumpulan Isra Mi'raj, apakah ada ibadat baru di dalam perkumpulan Isra Mi'raj? Jadi kata Nabi besar Muhammad SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Tidak boleh mengada-ngada perkara yang tidak disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh. Memahami hadis Nabi itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Dan bukan sembarangan orang juga bisa memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Dengar hadis kullu bid'atin dhalalah. Akhirnya sama dia diterapkan. Setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu pasti bid'ah. Nah itu salah. Kalau setiap yang di zaman Nabi itu pasti bid'ah, maka agama Islam itu bukan agama untuk sampai hari akhir. Islam ini agama untuk sampai hari kiamat, sampai akhir. Terakhir agama Islam. Kalau misalkan setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang tidak ada di zaman Nabi pasti salah, bagaimana Islam ini bisa kafatan linnas? Tidak bisa itu. Tidak bisa Islam kafatan linnas kalau kita memahami yang tidak ada di zaman Nabi pasti salah. Tidak bisa. Kalau memang itu betul, pemahaman seperti itu betul, maka sholat tarawih kita itu bid'ah. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak katik perkumpulan sholat tarawih di zaman Nabi. Dibatalkan sama Nabi. Sejarah sholat tarawih itu kan Nabi sholat di malam Ramadan. Nabi sholat di masjid sendirian. Sahabat melihat Nabi sholat, akhirnya sahabat sholat sama Nabi. Malam pertama itu, malam kedua tambah banyak sahabat ikut Nabi. Malam ketiga Nabi tidak keluar. Besoknya Nabi mengatakan, aku tahu kalian semalam datang nunggu aku nak sholat bareng. Aku sengaja tinggalkan, kata Nabi, karena takut nanti diwajibkan untuk kalian. Sampai Nabi meninggal tidak ada sholat tarawih berjamaah. Berjamaah di masjid. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri, sahabat semua sholat di malam Ramadan, karena Nabi menganjurkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Itu anjuran dari Nabi. Di zaman Sayyidina Umar, di malam suci Ramadan, Sayyidina Umar lagi jalan nyingok masjid, tak lama pandangan nih, kata Sayyidina Umar. Ngapa? Ada yang imaman berdua, ada yang imaman bertiga, ada yang imaman berlima, ada yang dewean di masjid, satu masjid. Kata Sayyidina Umar, ini pandangan tak enak. Bagaimana kalau kita gabungkan jadi satu imam? Nah ini lihat, padahal perkara ini ditinggalkan sama Nabi, ya kan? Sama Sayyidina Umar dilakukan. Sayyidina Umar ini orang termasuk sahabat yang paling paham dengan syariat. Beliau ini sampai dijuluki Al-Mulham. Mulham itu selalu diberi ilham oleh Allah. Pemahamannya sangat tajam dalam urusan syariat. Kata Sayyidina Umar, pandangan tidak bagus ini. Bagaimana hati mereka bisa bersatu di medan pertempuran kalau di dalam masjid mereka pisah-pisah. Akhirnya dipanggil sahabat Nabi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Diperintahkan, Ubay, besok kau jadi imam sholat tarawih. Besok malamnya Sayyidina Umar lewat masjid, melihat Ubay jadi imam, semua makmum bersama Ubay. Apa kata Sayyidina Umar? Nikmatil bid'atu hadih. Sebaik-baiknya bid'ah, kata Sayyidina Umar, yang seperti ini. Beliau akui itu bid'ah. Beliau akui ini perkara yang baru, tidak ada di zaman Nabi, tapi ini perkara baru yang paling baik. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau paham Nabi sudah meninggal, berarti tidak akan ada syariat baru lagi. Nabi meninggalkan jamaah tarawih karena takut diwajibkan tarawih. Ketika Nabi meninggal berarti tidak ada yang bakal diwajibkan lagi. Sudah, kata Sayyidina Umar, selagi ini ada maslahat, dikumpulkan satu oleh Sayyidina Umar, dan beliau mengakui itu bid'ah. Kata Sayyidina Umar, ini bid'ah, cuman ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Misalkan kita ngerayakan maulid, dewe-dewean di rumah, bagus. Cuman kalau di masjid, di musola, rame-rame, kekompakan, ukhuwah Islamiyah, kan lebih bagus.
Syiar Islamnya lebih besar, lebih cahaya yang lebih besar. Ketika berkumpul pasti cahaya yang lebih besar. Sikok lampu tidak seterang kalau 40 lampu berkumpul. Bayangkan kalau 40 mukmin berkumpul, Nabi yang mengatakan tidaklah berkumpul 40 orang mukmin kecuali ada wali di antara mereka. Kita ini lebih dari 40, ada wali di sini. Nabi itu yang mengatakan tidak berkumpul 40 orang mukmin kecuali ada wali. Jadi tidak bisa sembarangan orang untuk memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.